Hello Technolovers, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia disambut sorakan penipu oleh sekelompok massa yang memprotes persoalan tambang nikel di wilayah Raja Ampat. Melalui seorang utusannya, Bahlil sempat meminta agar perwakilan dari massa aksi mau menemuinya di area sekitar bandara. Namun situasinya berubah drastis. Ketika massa hendak masuk ke terminal bandara, tepatnya sekitar pukul 7:02 waktu Indonesia Timur, mereka justru mendapat kabar bahwa Bahlil telah meninggalkan lokasi melalui pintu belakang. Keputusan itu langsung memicu kemarahan dan rasa kecewa dari para demonstran. Salah satu pemuda adat asal Raja Ampat, Uno Klawen, menyebut tindakan Bahlil sebagai bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Bahlil itu penipu karena dia hanya menyebut satu perusahaan tambang, yaitu PT Gag Nikel. Padahal faktanya ada 4 perusahaan besar yang beroperasi di Raja Ampat, ujar Uno kepada Tribun Sorong.com. Uno kemudian menyebut 3 perusahaan lainnya yang masih menjalankan aktivitas tambang di wilayah tersebut. Ketiganya adalah PT KW Sejahtera Mini, PT Nugrah Surya Pratama, dan PT Mulia Raymond Perkasa. Ia juga menilai sikap Bahlil yang menghindari pertemuan langsung dengan massa sebagai bentuk ketidakjujuran, sekaligus menunjukkan bahwa ia tidak benar-benar peduli pada suara masyarakat adat yang terdampak langsung oleh aktivitas tambang. Nama Bahlil Lahadalia pun kini jadi sorotan publik. Dulu saat masih sekolah menengah, ia dikenal pernah berjualan kue dan menjadi sopir angkot untuk bertahan hidup. Kini ia sudah menjelma menjadi seorang pengusaha sukses dan menduduki posisi penting di pemerintahan. Lantas bagaimana sepak terjang Bahlil sampai ia jadi menteri sekaligus pengusaha sukses? Yuk mari kita bongkar. Profil Bahlil Lahadalia. Bahlil Lahadalia lahir di Banda, Maluku Utara pada 7 Agustus 1976, dari keluarga yang hidup dalam kesederhanaan. Sosoknya dikenal luas sebagai menteri dari kalangan pengusaha, dan kini ia menduduki 2 posisi strategis sekaligus, yaitu sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, serta Ketua Umum Partai Golkar. Darah kepemimpinan dan semangat merantau mungkin sudah mengalir dari keluarganya. Ayah Bahlil berasal dari Sulawesi Tenggara dan merantau ke Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sementara sang ibu Nurjani adalah putri asli dari Banda Neira, salah satu pulau di gugusan Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Sejak kecil, Bahlil tumbuh dan menempuh pendidikan di kawasan timur Indonesia. Ia mulai mengenyam pendidikan dasar di SD Negeri 1 Seram Timur, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Seram Timur. Setelah itu, keluarganya pindah ke Fakfak, Papua Barat, di mana ia melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah di Smea Yapis Fakfak. Setelah lulus, Bahlil melangkah ke Jayapura dan tinggal di asrama bersama perantau lainnya asal Fakfak. Di kota itu, ia melanjutkan pendidikan di Akademi Keuangan dan Perbankan, atau Akubank, yang kini dikenal sebagai STIE Port Mumbai. Kehidupan ekonominya saat itu jauh dari kata mapan. Ia membiayai kuliahnya sendiri dengan menjadi sopir angkot, kuli angkut barang, hingga pendorong gerobak di pasar. Namun semangat juangnya tak pernah padam. Di kampus, ia aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa dan berhasil terpilih sebagai Ketua Senat Mahasiswa saat memasuki semester 5. Tepat di masa awal reformasi, ia juga aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI. Dan dari sana, karir organisasinya terus menanjak hingga akhirnya dipercaya sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar HMI. Menanjak jadi Ketua HIPMI dan dunia politik nasional. Nama Bahlil mulai menjadi perhatian publik secara nasional saat dirinya terpilih menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI untuk periode 2015 hingga 2019. Posisi ini membuat jejaring dan pengaruhnya semakin meluas, sekaligus membuka jalan baginya untuk terlibat lebih jauh dalam dunia politik nasional. Sudah sejak lama Bahlil dikenal dekat dengan Presiden Joko Widodo. Kedekatan ini semakin tampak jelas saat Pilpres 2019. Meski Sandiaga Uno yang juga berasal dari HIPMI maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto, Bahlil justru memilih berada di kubu Jokowi. Saat itu ia bersama rekan-rekannya membentuk kelompok relawan bernama Relawan Pengusaha Muda Nasional atau REPNAS untuk mendukung pasangan Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sebagai Direktur Penggalangan Pemuda dan Milenial di Tim Kampanye Nasional atau TKN.
Bahlil aktif menyuarakan klarifikasi terhadap berbagai hoaks serta menjawab isu-isu ekonomi yang dilontarkan oleh kubu lawan. Kedekatannya dengan Jokowi bukan hanya formalitas. Bahlil kerap diundang dalam berbagai kegiatan presiden, termasuk dalam acara buka puasa bersama HIPMI pada 26 Mei 2019. Kala itu Jokowi bahkan sudah memberi sinyal bahwa Bahlil sangat mungkin menjadi seorang menteri. Dan benar saja, tak lama setelahnya Presiden Joko Widodo mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, jabatan setingkat menteri, dalam Kabinet Indonesia Maju. Panggung politik 2024 dan jabatan Menteri SDM. Di Pilpres 2024, Bahlil kembali aktif di kancah politik nasional. Kali ini ia bergabung dalam barisan tim sukses pasangan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Setelah pasangan ini keluar sebagai pemenang, Prabowo menunjuk Bahlil Lahadalia untuk memimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM sebagai posisi penting dalam pemerintahan, terutama di tengah isu strategis seperti energi bersih, ketahanan sumber daya, hingga industri tambang nasional. Harta kekayaan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Bahlil Lahadalia tercatat memiliki kekayaan sebesar 310.420.76.693 rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dipublikasikan di situs Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Laporan tersebut disampaikan pada 1 April 2024 untuk periode tahun 2023. Sebelumnya, Bahlil menjabat sebagai Menteri Investasi atau Kepala BKPM sebelum dilantik menjadi Menteri SDM menggantikan Arifin Tasrif pada pemerintahan Presiden Jokowi. Bahlil kemudian kembali terpilih menjabat sebagai Menteri SDM dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto. Menurut data LHKPN, Bahlil memiliki sejumlah aset, diantaranya tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa lokasi, serta berbagai kendaraan bermotor. Selain itu, ia juga memiliki sejumlah investasi dan kas dalam bentuk tabungan. Meski begitu, tidak terdapat laporan tentang adanya hutang yang tercatat dalam LHKPN-nya. Berikut rincian harta kekayaan Bahlil Lahadalia. 1. Tanah dan bangunan. Total Rp291.617.305.000. Tanah dan bangunan 717 meter persegi per 164,25 meter persegi di Jayapura. Rp10.362.600.000. Tanah dan bangunan 278 meter persegi per 400 meter persegi di Jayapura, Rp4.671.250.000. Tanah dan bangunan 1.600 meter persegi per 1.500 meter persegi di Jayapura, Rp41.410.000.000. Tanah 500 meter persegi di Jayapura, Rp20.806.000.000. Tanah dan bangunan 112 meter persegi per 300 meter persegi di Jayapura, Rp5.221.700.000. Tanah dan bangunan 120 meter persegi per 300 meter persegi di Jayapura, Rp5.221.700.000. Tanah dan bangunan 424 meter persegi per 1.200 meter persegi di Jayapura, Rp41.410.000.000. Tanah dan bangunan 2.000 meter persegi per 1.500 meter persegi di Gianyar, Rp46.561.000.000. Tanah 2.490 meter persegi di Jayapura, Rp1.560.450.000. Tanah 939 meter persegi di Jayapura, Rp1.060.500.000. Tanah 2.490 meter persegi di Jayapura, Rp1.575.600.000. Tanah 3.500 meter persegi di Jayapura, Rp782.750.000. Tanah 1.350 meter persegi di Jayapura, Rp15.554.000.000. Tanah dan bangunan 420 meter persegi per 600 meter persegi di Jakarta Selatan, Rp31.108.000.000. Tanah dan bangunan 579 meter persegi 800 meter persegi di Jakarta Selatan, Rp41.410.000.000. Tanah dan bangunan 750 meter persegi per 1.200 meter persegi di Jayapura, Rp10.403.000.000. Tanah dan bangunan 68 meter persegi per 195 meter persegi di Jayapura, Rp7.302.300.000.
Tanah 335 meter persegi di Sragen, Rp5.156.455.000. 2. Alat transportasi dan mesin, total Rp98.400.000. Mobil Toyota Harrier 2007 hasil sendiri Rp57.800.000. Mobil Honda CR-V 2010 hasil sendiri Rp40 juta. 3. Harta bergerak lainnya, 4 surat berharga Rp1.612.500.000. 5. Surat kas dan setara kas Rp17.091.871.693. 6. Harta lainnya, subtotal harta Rp310.420.076.693.